Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas kembali soal-soal tes intelijensi umumnya atau TIU dari soal-soal CPNS dan P3K. Kita telah sampai di bagian 9 dari materi sinonim ini ya. Nah, coba kita lihat untuk soal yang pertama yaitu afirmasi. Apa yang menjadi sinonim dari afirmasi ini? Apakah A yang merupakan isbat, B ketetapan, C penentuan, D keputusan, E pengumuman. Nah, kalau kita perhatikan ya dari kesemua pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah B ya, yaitu afirmasi itu bersinonim dengan kata ketetapannya. Nah, coba kita lihat apa yang menjadi makna dari afirmasi itu ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, afirmasi itu bermakna penetapan ya. Penetapan ini adalah penetapan yang positif. Dan juga afirmasi ini dapat berarti sebagai penegasan ya, penegasan terhadap hal-hal tertentu maupun peneguhan ya. Jadi ini adalah makna dari afirmasi ya. Nah, afirmasi ini juga bisa berarti sebagai suatu pernyataan ya atau pengakuan yang sungguh-sungguh di bawah ancaman hukum oleh orang yang menolak ya. Ini adalah arti lain dari afirmasi. Dengan demikian betul ya jawaban dari soal ini yaitu B ya. Afirmasi itu bersinonim dengan kata ketetapan ya. Betul ya jika jawabannya ialah B. Kita ke soal yang berikutnya yaitu tremor. Nah, ini sepertinya kata-kata yang sangat akrab ya dengan sehari-hari ya, tremor. Nah, kira-kira apa yang menjadi sinonim dari tremor ini? Apakah A, tremor itu berarti sebagai ancaman keselamatan, B, gerakan tidak terkontrol ya, C, tempat penyimpanan air ya, D, pergerakan bumi, E, efek berantai. Nah, ini jelas sekali ya apa yang menjadi jawabannya ya. Dengan demikian maka jawaban dari soal ini ialah B ya. Tremor itu bersinonim dengan gerakan yang tidak terkontrol. Jadi gerakan yang tidak terkontrol itu disebut juga dengan tremor ya. Nah, coba kita lihat apa makna tremor ya dari KBBI ya. Nah, tremor itu adalah gerakan pada anggota tubuh ya atau bagian tubuh yang tidak dapat dikontrol ya di luar kemampuan kita seperti gemetar ya. Ini juga disebut dengan tremor. Nah, tremor ini dapat disebabkan karena adanya ketegangan emosional ya. Jadi itu yang dimaksud dengan tremor. Dengan demikian betul ya jika jawaban dari soal ini B ya, tremor itu bersinonim dengan gerakan yang tidak terkontrol. Kita ke soal yang berikutnya yaitu resistensi ya, resistensi. Nah, kira-kira apa yang menjadi sinonim dari resistensi ini? Apakah A, resistensi itu bersinonim dengan kekuatan, B, ketahanan, C, hambatan, D, halangan, E, penegasan. Nah, kira-kira apa yang menjadi jawaban dari soal ini ya? Nah, kalau kita perhatikan dari kelima pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah B ya, resistensi itu dapat pula berarti dengan ketahanan ya. Nah, ya. Lagi-lagi kita harus membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia ya untuk mengetahui makna dari sebuah kata ya, kata. Nah, kalau kita buka ya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata resistensi ini bermakna ketahanan ya. Jadi betul ya jika jawaban dari soal ini ialah bagian B ya. Resistensi itu bersinonim dengan ketahanan.
Nah, kita ke soal yang berikutnya itu kebas ya. Ini juga kata-kata yang sangat akrab ya. Misalkan ada yang terjadi di kebas-kebas ya, kebas-kebas ya. Biasa di iklan-iklan ya, iklan-iklan di televisi. Anda kebas ya, misalkan begitu ya kata-katanya ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi sinonim dari kebas ini ya? Apakah A, kebas itu bersinonim dengan kesemutan atau kedinginan, atau C, kepanasan, D, kesakitan, E, kecanduannya. Nah, kalau kita lihat dan perhatikan ya dari semua pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah A ya, kebas itu bermakna kesemutannya atau kebas ini berpadanan kata dengan kesemutan. Nah, jadi kebas itu bisa juga bermakna seperti ini ya. Kebas itu bermakna juga kaki yang terasa kaku. Nah, kaki yang terasa kaku akibat kelelahan ya. Nah, atau juga dapat berarti sebagai kesemutan ya. Nah, biasanya kebas ini terjadi di kaki dan tangan ya. Biasanya terjadi di kaki dan tangan. Nah, dengan demikian betul ya jika jawaban dari soal ini ialah kebas itu bersinonim dengan kesemutan. Jadi betul ya jika pilihan jawaban A adalah jawabannya ya. Nah, kita lihat untuk soal selanjutnya, apa yang menjadi sinonim dari glosarium? Ini juga akrab ya, biasa kita temukan di halaman-halaman terakhir sebuah buku ya, glosarium ya. Apakah glosarium itu bersinonim dengan A, yaitu sebuah ringkasan materi, B, kamus ringkas ya, C, pesan singkat, D, daftar harga, E, daftar isi. Nah, kalau kita lihat dari semua pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah B ya. Glosarium itu sebenarnya merupakan sebuah kamus ya. Kamus yang ringkas ya, yang biasa kita temukan di halaman terakhir sebuah buku. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus dalam bentuk ringkas itu disebut dengan glosarium ya, dan glosarium ini dapat pula diartikan sebagai daftar kata dengan penjelasannya itu sesuai dengan bidang tertentu ya, sesuai dengan bidang tertentu. Dengan demikian betul ya jika jawaban dari soal ini ialah bagian B ya, yaitu glosarium bersinonim dengan kamus ringkas. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.